Yesus itu sang firman, Hologos. Yang menciptakan Maria siapa? Bapa melalui firman dan Bukan Maria. Yesus. Yesus itu sang firman. Berarti Yesus gak mencipta. Sebagai sang firman dia mencipta. Ya berarti Yesus menciptakan Maria. Bapa menciptakan melalui firman-Nya. Dia. Malu dia, Yesus malu dia. adalah Malu dia. begini, kalau kemanusiaan Yesus itu berawal dari Iya kemana-mana. Iya, Ini nih dia- orang babi sejak ngepet dia begini dilah- diskusi dari tadi pusing gue iya, dengerinnya. sebentar. Sejak dia dilahirkan. Nggak itu usah dia nggak baca berawal. itu nggak. Di sini tempatnya bukan muter-muter. Enggak. Kita Di sini tempatnya to the point, bro. Di sini tempatnya to the point. ya bukan pakai cowok, pakai Di sini tempatnya to the point. Iya, apa Apakah Yesus yang menciptakan ibunya? Jawab. Iya, B tidak. ayatnya tidak ada, tetapi yang dikatakan melalui firman segala sesuatu Oke. diciptakan. Apakah Yesus yang menciptakan Adam? Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tanpa Oke. Dia Apakah tidak ada sesuatu yang itu terjadi. termasuk Maria? Segala sesuatu? Enggak tahu. Apakah Maria termasuk segala sesuatu? Enggak ada ditulis, enggak ada dicatat. Apakah Adam termasuk segala sesuatu? Enggak ada dicatat, tapi segala Apakah alam sesuatu semesta termasuk segala sesuatu? ditulis. Segala sesuatu. Iya, Nggak apakah usah alam semesta ditafsirkan. segala sesuatu? Iya, enggak usah ditafsirkan. Segala sesuatu. Oke, pokoknya. apakah Yesus yang menciptakan bumi dan langit atau dunia ini? Bapa menciptakan melalui firman. Bukan Yesus, berarti Bapa. Yesus adalah sang firman. Yesus yang menciptakan atau bukan? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu Orang diciptakan gila oleh Dia. ini mah. Lo Yohanes makan 1 babi aja deh di sana, campur Nah, pagar, nggak bisa. campur besi. Ganti bisa lagi, apa? ganti lagi. Ganti lagi pertanyaannya. Sekarang saya Ganti tanya, lagi. pada mulanya Yesus atau pada mulanya Allah Bapa? Mulanya adalah firman. Ho. Pada mulanya Ah. adalah firman. Pada mulanya Yesus. Orang lu bilangin pencipta. Enggak ada di situ itu. Makanya di imanmu situ. itu iman kopior. Kasihan kamu ini. Sekarang saya tanya, Orang lu jadiin pencipta. Gimana Kejang-kejang kamu ini? semua. Yohanes 1 nomor 3 sudah menjadi atau belum menjadi? Segala sesuatu diciptakan oleh Saya Dia. tanya, sudah menjadi Yesus atau belum menjadi Yesus? Belum. Belum, berarti pada Hmm. mulanya bukan Yesus, betul? Bukan. Pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya Yesus daripada Allah Bapa. Enggak ada di situ ayatnya ditulis. Loh, Kita pada baca mulanya sesuai firman atau tertulis. Yesus saya tanya. Saya tanya, Firman. pada mulanya firman atau Yesus? Firman. Saya sepakat bukan Yesus ya. Berarti Yesus bukan Anak pencipta, orang. goblok. Anak orang lu jadiin pencipta, padahal dia diciptakan, ini resikonya. Enggak masuk akal lu imani, jadi gila kau kepalamu itu botak. Gila kau jadinya. Masih mau kau dekan besok? Andi. Pada mulanya kata manusia katanya. Gabrul ini. Udah dibilangin dari tadi Yesus itu diciptakan. Kamu bilang dia pencipta. Berarti Yesus ciptain ibunya. Mau lu kayak gitu? Yesus ciptain ibunya. Bingung kan lu? Di mana datanya? Enggak, tadi ada tamu. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Ya, Maria adalah. Ya berarti duluan Maria daripada Yesus. Iya. Kenapa lu bilang Yesus yang menciptakan Maria? Iya, karena di Yohanes 1 Nenek ayat lu 1. kiper lah. Dasar orang gila lu. Iya. Kita baca sesuai tertulis saja, nggak usah mentafsir sesuka hati. Oke? Apa iya. yang tertulis itu yang kita Tadi baca. nuduh kami yang nafsir gimana sih lu? Duluan Udah, mana kan Yesus sudah daripada jelas. Adam? Woi, mana lebih tua Yesus daripada Adam? Ya, Adam lah. Jadi gini loh Bang Andi, ya kesalahan fatal dia itu mengatakan Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Itu entah ayat mana yang dipakai. Yang benar Mazmur itu 33. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman, Betul. Iya, Mazmur bukan 33. melalui firman. Oleh firman boleh nggak? Enggak boleh. Oke, jadi di Mazmur 336 itu gimana? Apa? Oleh firman segala sesuatu diciptakan. Artinya Tuhan itu menciptakan dengan cara berfirman. Tadi katanya Gitu loh. nggak boleh.
Gimana? Iya, Tuhan itu menciptakan dengan cara berfirman. Makanya Benar. diartikan oleh firman itu tadi, bukan firman ini adalah sosok sendiri. Karena kalau kita baca di dalam Amsal 44 ayat 24, dia menciptakan seorang diri, yang membentangkan langit seorang diri. Siapa yang mendampingi aku? Enggak ada. Coba baca itu. Kalau dia menciptakan melalui firman-Nya, berarti ada pendamping, yaitu firman. Berarti Tetapi kita kalau dia bisa- menciptakan dengan cara berfirman, baru dia tidak punya pendamping, gitu loh. berarti ciptaan bisa menciptakan. Sakit ini. Begitu Di maksudnya. mana ciptaan bisa menciptakan? Yohanes 1 ayat 3. Itu mah gabrul, nggak ada itu. Ya itu. Loh, Jurus terakhir. gabrul lah, karena tidak sesuai dengan kejadian, Iya, tidak jurus sesuai dengan terakhir. kejadian 1. Karena di Jurus kejadian terakhir gabrul. 1 Tuhan berfirman, bukan Tuhan menongolkan firman baru menciptakan, tidak seperti itu. Tapi Tuhan berkata jadi, maka jadi apa yang dikatakan Tuhan. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan melalui firman mana? Mending kau cebok dulu aja bro. Lu cebok dulu deh. Tidak ada seperti itu. Nih, Mazmur 33. saya bacakan Yesaya 44 ayat 24 ya. Ini saya bacakan ya. Nih. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapa yang mendampingi aku? Gak ada. Di sini Tuhan Benar. bertanya, ketika aku menciptakan seorang diri itu, siapa yang mendampingi aku? Kan gak ada. Ya, jadi di Mazmur 33 itu gimana? Ya elah. Ya, ayat mau dibantah. Ayat ini mau kamu bentrokkan dengan ayat Ya, lain. bukan mau dibantah. Itu kan jelas tertulis. Ya udah, yang tertulis ya udah. Yang tertulis Tuhan menciptakan seorang diri tanpa ada Ya. pendamping, tanpa ada firman di situ. Tetapi Oke, kalau kita Tuhan pelan-pelan. menciptakan dengan cara berfirman, oke. Oke, Makanya Yesus kita- sendiri mengkonfirmasi di dalam Matius 19 ayat 4. Tidakkah kamu baca? Ia yang menciptakan manusia sejak semula. Yang menciptakan itu siapa? Tuhan. coba Di mana kita baca kejadian pelan-pelan. 1 ayat 26. Oke, kita baca pelan-pelan. Aduh, udah. Kau baca pelan-pelan, kau akalmu mati. Akalmu yang mati gak nyampe. Sekarang yang menciptakan alam semesta siapa? Iya, sang Bapa melalui firman dan rohnya. Nggak ada melalui firman, nggak ada, bohong itu. Mana Nah, gini ada aja. melalui firman? Gini saya Mazmur kasih ya, dengerin 33 ya. ayat 6. Hei, dengerin. Yang menciptakan alam semesta adalah A. Bapa, B. Yesus. Mana yang benar? Terus sudah dibilang Yesus itu permulaannya sudah ada. Saya tanya baik-baik. Iya, Nggak jawab dulu. Yang menciptakan alam semesta adalah A. Bapa, B. Yesus. Jawab. Ini bukan pilihan berganda, ini kan diskusi. Iya, lebih jawab. Yang menciptakan alam semesta siapa? Iya, kita harus bijak, jangan begitu. Siapa yang Oke ya, menciptakan saya alam jawab semesta? ya. Siapa? Saya jawab ya. Boleh? Siapa? Jangan pilihan berganda. Iya, siapa yang menciptakan? Sebut nama. Oke. Mazmur 33 ayat 6. Siapa yang Oleh- menciptakan? Siapa? Ini pilihan berganda tuh gimana nih? Siapa yang menciptakan alam semesta? Sebentar, ini saya jawab ya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa? Iya, saya jawab pakai Jawab Alkitab boleh? dulu, sebutkan dulu baru terangkan siapa yang menciptakan. Iya, pakai data boleh nggak menjawab? Enggak usah pakai data. Nah, ini berarti Oke. pakai congor lah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa? Boleh nggak saya jawab pakai data? Siapa yang menciptakan? Iya, saya jawab pakai Ya data. Boleh. siapa? Lu nggak jawab, gua turunin nih. Siapa? Oke, Mazmur 33 ayat 6. Jadi Mazmur yang menciptakan alam semesta udah. Oke, jadi yang Oleh menciptakan alam firman semesta Allah, Mazmur. segala kamu inilah ya kan, santai aja, jangan Yang ini, menciptakan santai, pelan-pelan. alam semesta Kita diskusi- siapa? diskusi santai, pelan-pelan. Ah. Nggak usah kayak menjebak atau gimana, nggak usah. Santai aja. Sekarang kamu dibawa, saya mau boker. Buka mulutmu baik-baik, ah. Coba umat Islam ditanya, siapakah yang menciptakan alam semesta? Langsung dijawab, Allah Subhanahu wa taala. Dia ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Kagak bisa jawab. Mazmur, Tapi mau nerangin. Mazmur Bang Andi.
Mazmur yang menciptakan ya. Oke, kita pegang. Makanya bro, berhenti jadi Kristen, kau jadi bodoh. Berhentilah jadi Kristen, kau jadi bodoh. Saya masih kok jadi kayak gini bodoh kau. Sudah biasa-biasa aja kok. Yang menciptakan alam semesta adalah Elohim. Baca Kejadian 1. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Bukan Yesus. Kenapa lu lari ke Mazmur nyanyian Daud? Yang bilang Goblok itu sekali siapa? kau diskusi. Ini akalnya kok gak nyampe. Yang bilang itu Coba siapa? kamu baca di ayat 9 itu, jangan mentok di ayat 6 tuh. Sebab Iya, dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dia itu memerintah. Oke, Ya, coba baca jadi. di ayat 6 ya. Coba baca di ayat 6 ya. Iya, makanya itu Izin, dibaca izin. sampai ayat 9. Iya, coba izin. Oleh tolong firman dibacain. Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia. Sebab dia berfirman, maka Iya. semuanya jadi. Dia Jelas, memberi perintah, benar. maka semuanya ada. Maka Setuju. benar yang saya katakan tadi, Tuhan itu menciptakan bukan melalui firman, tapi dengan cara berfirman, dengan cara memerintahkan. Jadi, gitu loh. Oke, apa bedanya dengan berfirman dan oleh firman? Beda nggak? Beda, kalau oleh firman berarti ada sosok lain. Jadi kenapa di ayat 6-nya dikatakan Apakah oleh di firman? Kejadian 1 ada sosok lain selain Tuhan? Iya, di ayat 6-nya kenapa dikatakan oleh firman? Makanya keterangannya di Kejadian di ayat 9. Maksudnya Keterangannya- apa oleh firman Tuhan itu? Ternyata maksudnya Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Ayat 9 Benar. baca baik-baik. Benar, setuju. Nah, sekarang kalau sudah setuju, jangan lagi dikatakan Tuhan menciptakan melalui. Karena Iya, kan kalau dengan- melalui berarti dengan pakai dia- perantara. Iya kan dengan dia Ngerti? berfirman. Kan dengan dia berfirman kan? Berfirman, oke. Kalau Ya udah, berfirman bedanya berarti apa? dia sendiri yang menciptakan, bukan Iya. melalui. Saya berbicara melalui HP, berarti HP adalah sosok lain dari saya. Iya, kamu berbicara di Oke. sini melalui apa? Melalui HP. Oke. Tapi apakah Ya HP udah. adalah saya? Bukan, Iya, itu kan- sosok itu lain. kan- Iya, itu kan mewujudkan kan perkataanmu kan? Nah, sekarang di Kejadian Melalui 1, HP, apakah ada melalui- sosok lain yang menciptakan? Nggak melalui HP perkataanmu terwujudkan nggak? Muter-muter. Terwujudlah. Bisa Oke, ngomong sama udah. kamu. Ya udah. Lah, jelas. Berarti saya bukan HP. Apakah di Ya, dalam benar. kitab Kejadian apa di dalam kitab Kejadian ada sosok lain? Nggak ada. Nah, makanya itu kalau melalui berarti ada sosok lain. Sementara di dalam kitab Kejadian tidak ada sosok lain. Berarti dia menciptakan bukan melalui, tapi dengan cara berfirman. Mazmur Ya, 33 benar, ayat 9. Sebab Ayat dia 6. berfirman, sebab aku ngomong. Ya, sebab Iya, dia ayat ngomong, maka semuanya Jangan jadi. ditinggalin. Apa? Ayat 6-nya jangan Nah, ditinggalin. ayat 6 ini keterangannya di ayat 9. Apa Oleh- maksudnya oleh firman Tuhan langit dijadikan? Maksudnya Ya, oleh adalah perkataannya. Tuhan menciptakan dengan cara berfirman. Ayat 9 jelas. Gitu loh. Iya. Jelas. Udah. Percuma Pak De, ditanya Bapak yang nggak mau dengerin. Nggak ngerti dia. Inilah ya, orang udah termakan Bukan tak doktrin ngerti. seolah-olah Tuhan itu menciptakan melalui, padahal Tuhan menciptakan tidak melalui. Tapi Padahal hanya yang dengan cara berkata. Jadi namanya Padahal juga gini Tuhan. loh Pak De, kita tanya bukan bagaimana cara menciptakan. Jadi sebelum bagaimana cara menciptakan, sebut dulu siapa yang mencipta. Kita tanya siapa yang mencipta, dia jelaskan bagaimana cara mencipta. Dua hal yang berbeda coy. Bahasa Indonesia ya, dengerin. Lu diam dulu. Daripada gua gampar duduk. Diam dulu. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Gampang jawabnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Dengan berfirman. Kum fayakun, jadilah. Terproses itu jadi.
Kan gitu caranya menjelaskan. Nah, sekarang Anda, siapa yang menciptakan dan bagaimana caranya? Coba sebut dulu siapa penciptanya dan bagaimana cara mencipta. Coba kau jawab. Kalau enggak gua gamparin lu. Ayo. Aja, waktu itu ngomongnya pelan-pelan. Itu kan diskusi santai. Oke? Segala sesuatu diciptakan oleh Siapa yang menciptakan itu? dengan Siapa Itu yang apa dulu? dong? Siapa yang pencipta itu? menciptakan, terus menciptanya seperti apa? Ya itu Gitu dulu. loh. Siapa yang menciptakan? Siapa? Sang Bapa melalui firman dan rohnya. Iya, Sang Bapa. Baik. Jadi yang menciptakan alam semesta Bapa atau Yesus? Iya, Bapa melalui firman-Nya. Saya nggak tanya bagaimana cara mencipta. Yang menciptakan siapa? Iya, Bapa melalui firman-Nya dengan dia berfirman. Jadi Bapa yang menciptakan. Bagaimana Coba cara saya tanya Bapak dulu. menciptakan? Di Ali Imran 45 itu gimana? Kenapa penjelasan? lu lari ke sana? Tidak, Gua blok juga nih anak. Iya, satu pertanyaan aja. Yang Boleh menciptakan nggak kita Bapak atau diskusi Yesus? Dua ini. Woi. Coba. Yang menciptakan Bapak atau Yesus? Bukan Yesus, tapi dengan Yang menciptakan Bapak atau Yesus? Bapa, Bapak bukan Yesus. bukan. Bukan. Baru jujur Pak, dia bukan Yesus. Iya, Dia ada di Dia, sini. dia sudah berubah Bang Andi. Tadi Berubah katanya dia. yang menciptakan firman. Sekarang yang menciptakan Bapa. Setelah aku kejar bukan Yesus, ternyata yang Bapak. bilang emang dari awal saya bilang Yesus, kan saya bilang Bapa melalui firman. Firman tadi kamu bilang firman. Yang Iya, menciptakan siapa? Firman. yang menciptakan Bapa melalui firman dan rohnya. Ya udah, kalau begitu bukan Yesus ya yang menciptakan ya. Yesus kan dilahirkan dari ini nih, sejak abad ke-1. Ya berarti bukan Yesus Betul. yang mencipta. Kemanusiaannya sudah berawal. Yesus yang mencipta Adik. atau bukan? Mau diulang lagi nih jawabannya nih. Ya tinggal Bapak ngomong bukan Yesus yang mencipta adalah Bapa, Yesus adalah ciptaan. Begitu? Karena Yesus itu sebelum menjadi manusia. Itu Yesus maksudnya. itu ciptaan atau bukan? Bukan. Bukan ciptaan Yesus. Bukan. Jadi Yesus Gimana? pencipta. Di mana datanya manusia itu setiap manusia diciptakan? Jadi Yesus pencipta. Di mana datanya setiap manusia diciptakan? Itu Adam diciptakan. Segala sesuatu itu diciptakan. Ya, Gimana berarti sih lu? manusia yang lahir ini diciptakan juga. Diciptakan lah. Semua. Ya, ciptakan berarti ada misalnya yang mati gitu. Atau ada yang cacat diciptakan juga gitu. Yang cacat Itu yang mati. palamu botak karena kehendak Tuhan itu palamu botak. Oh, gitu konsepnya. Emang kalau pikir kehendak Paulus nyamain dirinya. Berarti kalau di Kejadian 1 yang berfirman itu beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah seluruh bumi. Kalau itu gimana ayatnya itu? Ya anak cucu Adam itu ciptaan Tuhan. Termasuk Yesus. Beranak cuculah itu coba artikan pelan-pelan. Coba artikan Berarti pelan-pelan. yang dilahirkan tidak diciptakan. Ya, bukan. Oh, berarti Tuhan dia dong. Kalau nggak diciptakan berarti Tuhan dong. Karena yang nggak diciptakan itu cuma Tuhan. Ini ada musik nih siapa? Tolong Ade. musik dihilangin dulu. Dia sengaja digedein. Ganggu kan Pak De? Kalau ada Sengaja musik dia. itu bahaya itu. Dia sengaja gedein musiknya Pak De. Saya sih nggak live. Nah, di sini ya kebodohan Kristen itu dia mengatakan Tuhan menciptakan melalui. Padahal tidak ada ayat Tuhan menciptakan melalui itu nggak ada. Tuhan menciptakan dengan berfirman. Makanya tadi sudah saya katakan dan didukung di dalam Mazmur 33 ayat 9. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Bukan sebab melalui firman semuanya jadi. Tidak ada seperti itu. Sebab dengan cara berfirman semuanya jadi. Oke, ayatnya mana? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang. Nah, itu. Jadi tidak ada melalui itu nggak ada. Makanya di Yesaya 44 ayat 24 Tuhan menciptakan seorang diri. Bahkan di situ Tuhan bertanya, siapa yang mendampingi aku ketika aku menciptakan itu siapa? Nggak ada. Tetapi kalau dikatakan melalui berarti ada pendamping. Ternyata tidak. Ya, gagal total iman Kristen. Nggak Ya ada. kalau sudah otak rusak ya begini. Menurut dia gini loh. Adam saja yang diciptakan. Selanjutnya itu beranak cucu tidak diciptakan. Kenapa begitu? Karena dia menghindari Yesus ciptaan. Jadi Bunda Maria itu bukan ciptaan Tuhan.
Hanya Adam ciptaan Tuhan. Terus kita ini apa? Bukan ciptaan Tuhan kita ini. Tuhan. Tuhan kita. Ini otak kalian taruh mana sih? Lu kalau di depan gue kasih teh botol deh sama botol-botolnya. Nggak malas plastikin, bahaya kan gitu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Tapi kalau Anda mengatakan manusia pertama yang diciptakan Tuhan ya Adam. Adam beranak cucu, cucu Adam itu, anak Adam itu ciptaan Tuhan. Ini kalian ini siapa yang ngajarin bodoh? 1 Korintus 4 nomor 10 gitu. Kenapa sih bodoh dipiara? Yang dipiara itu ayam. Kenapa ayam dipiara? Karena nelor menghasilkan. Bodoh dipiara, membebani dirimu. Udahlah, buanglah kebodohan itu. Gak bagus dipiara. Ayam atau kebo atau kambing, wedus. Oke? Tapi jangan wedus gembel. Si Razi katanya mau naik lagi, gue naikin. Tapi lu harus pintar bahasa Indonesia ya. Kalau enggak gue pakai musik sekali lagi lu. Jangan pakai musik. Padahal lagi live. Udah. Apa? Masih berisik nggak? Enggak. Sekarang kembali ke topik ya, Razi. Iya, kita kembali. Begini, Ya, dengerin baik-baik. Lu dengerin gua dulu. Lu dengerin. Yesus itu pencipta atau diciptakan? Jawab. Tidak ada ayatnya Yesus menciptakan. Jadi Yesus bukan pencipta. Yang dijelaskan di Yohanes 1 ayat 1 dan di Yohanes 1 ayat 3, oleh Dia segala sesuatu diciptakan. Oke, Yohanes 1 ayat 3 itu Yesus sudah ada. Ya, oleh firman belum ada. Saya tanya dulu, Yohanes 1 nomor 3 itu Yesus sudah ada belum? Kemanusiaannya belum ada. Belum ada. Terus apanya yang ada? Alunya. Yang Yesus itu kan disematkan kepada kemanusiaannya. Oke, yang Namanya menciptakan Yesus, ya, kalau namanya gitu yang Yesus. menciptakan Maria siapa? Ya nggak ada, kalau menurut kami nggak ada. Iya, oke. Yang menciptakan Adam siapa? Ya, Allah. Bukan Yesus. Kan Jadi- sudah saya bilang. Jadi setelah Adam itu tidak ada. diciptakan ya? Iya, beranak Kan sudah cucu katanya dikatakan. tadi. Berarti Beranak setelah Adam cucu nggak lah. diciptakan, Bang? Iya, saya jawab. Beranak Oke, cucu lah ini saya kasih tahu Beranak. ayatnya ya. Coba dengar baik-baik, saya kasih tahu ayatnya. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yakub nggak diciptakan ya? Katanya tadi setelah Adam nggak diciptakan. Nah ini gimana nih? Yesaya 43 ayat 1. Tetapi Kita sekarang baca. beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Itu Yakub nggak diciptakan. Israel nggak diciptakan. Itu dia selanjutnya jawabannya itu artinya menciptakan itu artinya memilih atau memilih umat Kacau. menjadikan satu sebagai emang Kacau. ya kan itu jawabannya di situ dia selanjutnya. Iya kan? Ya udah gini Nggak sederhanakan ya. mungkin, Raji, tidak mungkin ada Raji, saya manusia butuh orang yang diciptakan. sederhana berbicara, irit bicara, tapi mudah dimengerti gitu ya. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Oke, Yang menciptakan alam semesta Bapa atau Yesus? Bapak Bapa. Yesus diciptakan atau tidak? tidak Yesus pencipta atau tidak? tidak Terus Yesus dari mana datangnya? Yesus itu kan disematkan kepada kemanusiaannya, diberi nama Yesus. Bentar, dengerin. Siapa Itu. yang menghendaki Bunda Maria hamil? A. Bapak, B. Yesus. Bapak Bapak. Yang dikandung Maria siapa? Yesus Oke. Apakah Bapak dan Yesus sama? tidak Ya. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan Oke. Bapak Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1 Korintus 8:6. Ada berapa Tuhan? Karena bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Bapa. Tuhan saja, yaitu Yesus Oke. Kristus, yang Oke. olehnya segala sesuatu Apa bedanya dijadikan, dan Bapak untuk dengan Dia kita apa hidup. bedanya Bapak dengan Tuhan? Bapa itu
batin, Allah yang zohir, dan Yesus itu Allah yang batin, yang zohir. Oh, Bapa oke. itu Berarti Allah ada yang dua batin. Tuhan. Ya tidak, karena Yesus sang firman yang berada Saya di nggak dalam nanya diri firman. Bapa. Ada berapa Tuhan? Kemanusiaan Yesus Hei, itu dengerin, berawal. dengerin, woi, jangan panjang-panjang. Sama saya jangan. Kamu itu tersangka, saya BAP iya, ini. iya udah jangan ini. Dengerin. Bercanda, jangan begitu. Saya nggak butuh orang banyak ngomong. Tuhan kamu ada berapa? Ya satu dong. Siapa namanya? Yesus. Bukan Bapak. Yesus Bapa itu sang sumber. Oke, Yesus Yesus penguasa langit dan penguasa. bumi. Oke. Kalau Yesus berkata aku utusan Tuhan, maksudnya apa? Ya, di Filipi 2:6 dalam rupa Allah Yes. dia tidak menganggap. Kalau Yesus kan tak berkata boleh. aku utusan Tuhan, benar atau tidak? Benar, Benar. Jadi Yesus utusan Tuhan. benar. Oke, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Oke, saya jawab dulu ya. Jangan pilihan Apakah berganda. utusan Tuhan adalah Tuhan? Iya, jangan pilihan berganda. Jawab dulu, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Boleh nggak saya menjawab pakai data? Jawab aja, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Iya, boleh nggak saya menjawab pakai data? Iya, jawab dulu ini, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? A, utusan Boleh Tuhan, B, nggak saya bukan. menjawab pakai data? Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Gue turunin bener nih, gue nggak naikin lagi. Ini model Jawab dulu model nih, songor atau model data nih? apakah Dijawab utusan dulu. Tuhan adalah Ah, Tuhan? tidak. Baru kasih ayat. Iya, saya pakai ayat. Ya, Menjawab pakai dijawab ayat. dulu tidak atau iya baru kasih ayat. Ya, Silakan. saya ulang ya. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Utusan Tuhan nggak ada di situ disebut utusan Tuhan. Yesus berkata dia utusan Tuhan. Setuju atau tidak? Ya. Jadi memang orang goblok ini ah. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Sebentar ya. Sabar ya. Izin sebentar. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Wih, Raji, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Susah kau lawan gua. Kau itu hanya lu kalau di depan gua BAP kayak gini, gue injak kaki lu pakai kursi. Iya, Bener. kalau model begini siapa yang nggak bisa? Iya, apakah utusan Tuhan adalah Ini Tuhan? pilihan Jawab. berganda namanya. Emang ini ujian. Coba kau tanya balik, apakah utusan Tuhan sama dengan Tuhan? Tanya ke kami, coba. Oke, saya Tanya tanya balik. ya, saya tanya. Oke, coba jelaskan Ali Imran 45. Bukan Oh. itu pertanyaannya. Coba tanya balik, menjawab. apakah Tuhan Tidak berani utusan menjawab. Tuhan sama dengan Tuhan? Inilah Coba tanya berani begitu ke kita, coba. Kalian ini. Coba. Udahlah, Disuruh Pak, tanya yang percuma. sama, malah nggak berani. Coba kalau kita ditanya apakah utusan Tuhan sama dengan Tuhan? Oh tidak, hanya Ya, orang Bu. gila yang mengatakan utusan dan yang mengutus sama. Gitu. Iya, Mana orang gila ayatnya? Yohanes 13 ayat 16. Gitu loh. Ini cuma modal muter aja, entah apa jawabannya. Oke lah ya, yang di YouTube, terima kasih sudah menyaksikan live di kesempatan sore ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kencengin kalau anak kayak gini. Bukan kencengin, saya ajak. Kata muter-muter doang. Iya, saya ajak, kita ajak dia bahasa Indonesia dengan baik. Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan. Sederhana pertanyaannya, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Kalau Anda normal ya bukan. Artinya Yesus utusan Tuhan, dia bukan Tuhan, jelas toh. Yang Tuhan adalah Bapa yang mengutus dia. Mudah toh. Inilah resikonya kalau anak orang lu paksakan jadi Tuhan. Gak bisa itu, akalmu harus dimatiin dulu. Disuruh tanya balik gak berani juga. Coba tanya kami orang Islam. Apakah utusan Tuhan sama dengan Tuhan? Ya kita jawab Jawab. pasti tidak. Tidak, Selesai dong. jelas. Oh, ini jago asumsi. Nah, dibawa pelan-pelan Pak. Enggak usah lu naik, Raji lu dibawa aja, gua mau boker. Percuma lu naik di sini, lu nggak bisa. Gua mau naikkan lu, tapi lu harus kooperatif. Ditanya ya jawab dulu, baru kasih Itu tanya yang data. sama, tanya yang sama, bukan kemana-mana. Main kick lah. Astaga. Ya, Oke, saya sekarang kau tanya kami, apakah utusan Tuhan sama dengan Tuhan? Coba tanya ke kita. ini yang kamu yang bertanya jadinya bukan saya. Ya, saya- Ya udah, kalau begitu saya tanya ke kamu, apakah Yang utusan jelas Tuhan itu sama begini, dengan coba Tuhan? kamu bertanya apa yang mau kamu tanya itu baru. Iya ya. Tanya Pak, tanya, apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Jawab, Nah, coba. Ya, bukan, Jawab. bukan. bukan. Nah, bukan, selesai kan dari tadi kayak gitu. Oke, boleh Berarti saya itu jelasin. bukan Tuhan kan? Kalau bukan, Boleh saya jelaskan Yesus dulu? bukan Tuhan, betul?
Ya boleh saya jelaskan dulu. Nggak usah dijelasin, nggak diminta su. Orang nggak minta kok dijelasin. Siapa yang minta? Oke ya, saya jelasin dulu. Nggak usah, nggak diminta jelasin. Nggak diminta ngejelasin kok ngejelasin. Jelasin itu supaya Yesus jadi Tuhan itu nanti itu. Walaupun nggak ada ayatnya. Lu mau boker 7 kali baru lu makan tai lu juga nggak bakal Yesus jadi Tuhan. Orang sederhana kok. Kamu ini gimana sih? Yesus itu utusan Tuhan bukan Tuhan. Selesai. Apanya lu mau jelasin? Sampai nenek lu kiper juga 2 kompetisi nggak bakal bisa lu jelasin. Si kutu kupret ini. Ada aja lu. Makanya blow on jangan dipiara bro. Ayam lu piara, ayam lelor. Yang bisa disederhanakan dipersulit. Kalau ada orang bertanya itu dijawab dulu tondo. Apakah Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Jawab dulu. Oh iya dia utusan Tuhan. Apakah utusan Tuhan adalah Tuhan? Bukan. Udah selesai. Nggak usah dijelasin. Nggak perlu dijelasin kayak gitu. Anak kecil udah ngerti. Kalau udah dijelasin ya sudah. Jawab sederhana. Ini kamu Munti kenapa ini? Lagi ngapain ini? Ngaduk adonan. Ngaduk adonan apa ini orang? Bang Munte, itu ngapain begitu Bang Munte? Minta naik kok begitu. Utusan Tuhan beda dengan Tuhan. Namanya juga utusan. Utusan presiden bukan presiden. Dia menteri kalau diutus. Menteri bukan presiden. Presiden bukan menteri. Tuhan bukan utusan. Susah memang kau itu imanmu tuh bro. Udah jelas Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Lu bilang dia Tuhan. Bang Munte, kenapa ini tuh begitu? Kok nggak Yang ngomong? menciptakan alam semesta siapa? Dari awal dia mengatakan gini loh, yang mencipta segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Yesus. Baik, gue ikutin. Kalau dia Yesus yang menciptakan segala sesuatu, yang menciptakan Adam siapa? Bingung. Dia bilang Yesus, nggak mungkin. Dia bilang Bapa, masuk akal, tapi nggak mungkin diimani. Pusing, terbelah 2 kepalanya, geser ke kiri otaknya. Siapa yang menciptakan Maria? Enggak. Maria itu cucu Adam, jadi tidak diciptakan. Yang diciptakan hanya Adam. Yang lain itu hanya beranak cucu. Itu kan jawaban ngelesnya. Jadi kita ini bukan diciptakan. Deh. Katanya tadi segala sesuatu diciptakan. Kita ini bukan sesuatu. Kita ini sesuatu apa itu? Kita ini manusia diciptakan. Dasar kopior. Ganti Bang, sekarang jadi kopior bukan kucluk ya? Udah sama lah kopior sama kucluk. Ayo Ten, silakan naik Kristen. Kalau mau diskusi, mau nanya aja boleh. Nanya Islam tuh banyak, boleh tuh. Ada Pak Andi, ada Pak Ali semua. Inilah, ayo. Makanya kalau otak geser itu naikin, balikin dulu otaknya yang geser supaya lurus. Otak geser dibilang. Aduh. Rickson naik sini Rickson. Ayo Rickson silakan. Iya banyak pasien Bang Andi. Kita itu butuh orang yang pandai bahasa Indonesia. Rizka. Iya. Kita itu nggak minta data, cuman yang membuka akal sehat aja dulu, gitu. Bedakan antara pencipta dengan yang diciptakan. Pencipta alam semesta, pencipta segala sesuatu itu cuman satu. Menciptakan bukan melalui firman, itu bahasa aneh.
Ya, Tuhan itu mencipta dengan cara berfirman, hanya berkata. Kata-katanya itu isinya ke arah mana apa yang ingin diciptakan. Seperti Ya kok kalau misalnya memang Bang Masahar bilang benar-benar mencintai Yesus gitu kan. Justru Yesusnya ada di Islam dan dihormati. Dan semoga dapat hidayah Bang. Saya pikir sih lumayan lah untuk seseorang yang non-muslim mau bertahan, berdiskusi, bertanya-tanya, insya Allah mudah-mudahan hidayah itu datang. Insya Allah. Gitu Bang Masahar. Gue silahkan turun. Closing statement ya boleh. Closing statement. Silakan. Ya. Jadi gini Bu, Ya, luar aku tidak statementnya. Lanjut host. Ya, asal jangan menyesatkan ya. Iya. Luar biasa masalah closing statementnya. Jadi gini Mbak Kalming, aku tidak bisa mengucap 2 kalimat syahadat karena aku tuh mengimani Ibrahim akan mengorbankan anak keduanya Ishak dan Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Itu aja Bu ya. Aku pamit turun ya Bang, abang-abang ya. Bentar Bang Masaha. Ini Bang Masaha, aku ada lagu judul buat Bang. Tunggu Bang Ayubi. Bang Ayubi. Ini mudah-mudahan masalahnya masih di bawah ya. Tapi itu kalimat blunder sekali loh. Itu kalimat blunder sekali loh. Kenapa? Karena kalau memang Nabi Ishak yang mau dikurbankan diganti, diserupai oleh kambing. Habis itu Yesus mau dikurbankan, diserupai oleh orang lain. Jadi kalau memang benar kamu mengimani sesuai statement kamu, mestinya kamu percaya bahwa Nabi Isa itu diserupakan. Aduh, orang kadang-kadang ngomong nggak pakai ini. Ya ada lagu lawas Bang Jibril. Lagunya tuh begini. Kalau cinta sudah melekat, tai ayam rasa coklat. Itu kan lagu lama kan? Ini Big Brother ini dari mana? Hello Big Brother. Yeah, hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Where are you from? Alhamdulillah, I'm from the UK. Oh, from the UK. Which part? From where? London. Oh, London. Awesome. So you've been, are you one of the Islamic defender or something like that? I don't. Because the truth, nobody's defending, but the truth is the truth. That was awesome. So do you know us? So I know you know Caroline, right? The Calming Delight. Yes, I do. Yeah. So you guys already have a lot of discussions about. Yeah, we often meet up on different lives, and we talk about Islam to our brothers and sisters in humanity. I see. So, Sis Caroline, do you ever mention us about API or the apology? Yeah. I kind of forgot. I did mention some, but I'm not sure if he's around when I mentioned it. I'm not sure. Did I ever mention about the apologist teams here in Indonesia? Because I don't think so. Sister, I can't remember, so no, I don't think so. Yeah. I didn't really mention it. Maybe in another life when you're not around. Nasib. Aduh. Yeah. So yeah, Big Brother. So we are API, Apologet Islam Indonesia. As you know, Indonesia are the biggest, I think the most majorities Muslims country in the world. Yes, So yeah, so us API is like our original what do you call it? We are organizations that we built. I think we founded in October last year, and then the goal is to defend the faith of our brothers and sisters.
So there is a lot of what do you call it? Evangelion doing a lot in Indonesia. They're trying to convert Islam to Christianity. So we are here in the social media trying to, defend our brother and sisters' faith. Betapa malang nasibku karena ku tak ngerti Inggris. Lanjut dulu. So yeah, that's us. No, Ayubi just saying that he cannot speak English. So he being sad. I'll try my best to try and learn Indonesian, inshallah. I'll try my best, inshallah. But what you said, brother, that's extremely good. May Allah subhanahu wa ta'ala, grant you istiqamah and grant you success for dunya wal akhirah. And it's really good to present the narrative of Islam. There are many organizations throughout the world who do the same thing. And if there is anything that I can do from my side for you as a brother in Islam, always there, inshallah. Yeah, so I plan to do like internationals hosting or live, but I'm still, because there is not a lot of Indonesians, or especially in API. I think there is a couple, like I think at least a half a dozen or a dozen can speak English, but I don't think they can argue with English. That's a bit a struggle for us, but still though, I mean, we're trying. But as of now, can you guess how many Christian revert to Muslim, like weekly or monthly in Indonesia, in social media or TikTok especially? I'm not sure 100%, brother, but I can tell you about the UK. So within the UK, around 100,000 people get revert to Islam every single year. And about 70 to 80% of those are women. Masya Allah. Dijelaskan dulu Bang Jibril. Jadi ada Jibril, dijelaskan dulu kepada teman-teman yang di bawah. Jangan cuman Yeah, saya dengar. Bro, let me translate our discussion for the last 5 minutes. Jadi barusan saya ngobrol sama beliau. Big Brother ini tinggal di UK, United Kingdom. Dia di London. Habis itu beliau selalu ngobrol sama Mbak Carolina atau Calming Delight itu di sosial media soal apologet, soal mempertahankan iman-iman saudara kita. Nah, saya barusan menjelaskan kita ini API. Saya barusan mengintroduce API ini. Kita organisasi yang dibuat bulan Oktober November tahun lalu, dan kita tujuan kita itu untuk membentengi noise. Saya noise. Enggak. Aman. Nah, jadi saya menceritakan ke beliau bahwa kita API ini memang untuk membentengi iman-iman saudara-saudari kami. Nah, habis itu beliau bilang Masya Allah dan segala macam. Habis itu saya bilang, bisa nggak tebak di Indonesia atau di TikTok sendiri ini berapa yang convert, yang mu'alaf ke Indonesia. Habis itu dia bilang, oh kalau di UK 100.000 per tahun yang masuk Islam, dan kebanyakan perempuan. Let's straight path. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mau nyapa Bang Big Brother boleh nggak nih Bang? Tapi sebentar Bang. Sebentar Bang. Itu yang di bawah minta ditranslate. Jadi sini kan tantretan gi. Maksud bentuk cuan api ini ka eka gebei kanggo tidak ada mau aja. Amin itu udah. I mana tantretan muslimin muslimat. Sakadin tantretan. Lanjut. Straight path want to talk to Big Brother. Please. Yeah. Assalamualaikum Big Brother. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك يا أستاذ فاضل؟ I want to ask something to you, Big Brother. In UK, we know
people a lot talk about Islam and Christianity or atheism, and I think have a special place, speaker corner, right? In UK. Well, there's this place in London. It's called the Speaker's Corner. Yeah, in Hyde Park. I think in UK, do you often go or Like, you? like Ali Dawah is there, Brother Mansoor is there, and there are a lot of other guys as well. So basically, speaker corner now is going to globally, right? Sorry, what was that? Speaker corner now, I think when we go to YouTube or other social media, we can see people talk each other about Islam, Christianity, atheists. Yes. But the thing about Speaker's Corner is it's only on Sundays that people go there to have a discussion or debate about different religions. But I think a better platform than that is this social media, in particular TikTok. Because, nowadays, you would know every single person almost has TikTok. And we can use this platform to propagate the actual correct word of Allah, which is Islam. Okay, thank you, Big Brother, for your information about UK scene. I think we got similarity in Indonesia, of course. We using TikTok, right? I think a lot people in Indonesia this day using TikTok as platform, and I think the biggest platform other than TikTok is YouTube, same as in UK. But the problem with YouTube is you're going to be using monologues, like you talk, you put a video up there, yeah? But here you interact. So when you interact, you're asking questions in real time. For example, I interact with a lot of Indonesians who are Christians. I talk to them about, like I was having a discussion yesterday with someone, in terms of Trinity, Tawheed, because these are the basics. So once we understand and comprehend what the basics are, because every single person is born on the fitrah. So the divine inclination is within us anyway. So once we connect with what the truth is, we actually accept it. And if we accept it, we can have a choice of either going on it or leave it to one side. But we cannot deny the actual reality, which is Islam. Okay, thank you, Big Brother. Iya, Bang Spet, tolong tanggung jawab translate. Aduh, ya ini aja sih teman-teman yang di bawah. Intinya kalau di Inggris itu sebenarnya ada forum diskusi terbuka secara umum ya. Mungkin kalau di Indonesia belum ada ya. Jadi di Inggris atau di UK itu ada tempat di mana orang-orang bisa berdiskusi secara bebas. Ada yang the background-nya dari orang Islam, ada orang Kristen, ada orang ateis. Jadi ada namanya itu speaker corner, teman-teman. Jadi di sana itu siapapun boleh berdiskusi secara bebas. Biasanya bukanya hari Minggu. Kalau teman-teman suka lihat IF dakwah, suka lihat dakwah lantern dan para pendakwah di Inggris, biasanya mereka berdebat atau diskusi di sana gitu, teman-teman. So yeah, Straight Path just translate your discussions with Straight Path to the people, because 278 person here, I think majority is Indonesians, so that's why we need to translate it for them. Yeah, 100%, brother, 100%, and Jazakallah khair, Straight Path for this. May Allah subhanahu wa ta'ala make it a means for people to understand the religion of Al-Islam. Are you a revert, bro? Or you No, brother, I'm not a revert. I'm a born Muslim, and my actual ethnicity is Pashtun, Afghan. Oh, so you're from Afghanistan, but you moved to all right. So Alhamdulillah then, Islam since Muslim since yeah, Alhamdulillah. No, but the riddle that I just told you like half an hour ago, that we have about 4 to 6 revert every week
here in TikTok only? Well, almost the same, actually. Alhamdulillah, Brother Jibril. And earlier today, actually, I just went on the river, also women, and yeah, the rate is almost the same with the lives happened in the, I mean, like in the West also. Well, not only in the West, basically, because when we are doing the live, it's not only people from the UK, but also from the US, Australia. I would say around 4 or 5 new reverts from TikTok only, alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah. I think it was about 2 weeks ago. The sister knows another brother. His name is Usman. So I was on his live, and one sister accepted Islam as well, alhamdulillah. Yeah, alhamdulillah, Islam is accepted all around the world now. I mean, like more and more Muslims, more and more people embrace Islam, alhamdulillah. And actually, the blessings, well, I would not say blessings basically, but there is something. Most of them moved to Islam because the Gaza, actually, what happened in Palestine somehow opened their eyes about Islam, and they learn more, are willing to learn more about Islam, coming to our lives and have discussions with us and interested to know about Islam, and alhamdulillah, most of them are finally embracing Islam. But not, Yeah, 100%. Translate, please, translate. Silakan Mbak Carolina. aduh, ya alhamdulillah Ustadz Ayubi, tadi kan Bang Jibril sampaikan kalau di Indonesia ini sekitar 1 minggunya itu sekitar 4 orang ya Bang Jibril ya yang mu'alaf gitu ya. 4 ke 6 ya. 4 ke 6 ya. Alhamdulillah, dan ini di Indonesia sendiri gitu. Nah, di Komal-Komal luar itu juga alhamdulillah sama sekitar 4 orangan lah yang mu'alaf gitu, dan mereka kebanyakan, jadi kalau di Komal luar itu kan yang datang tuh nggak cuma dari satu negara ya Ustadz Ayubi, jadi ada yang kayak dari Big Brother ini dari UK, terus ada yang dari US, ada yang dari Australia juga, ada yang dari Eropa juga. Ini satu Komal jadi banyak benua, banyak negara gitu, alhamdulillah. Dan ini sama kira-kira statistiknya sekitar 4-6 orang juga yang revert, tapi seluruh dunia gitu. Beda kalau di Indonesia kan udah Muslim majority country ya, dan ya memang lebih banyak, hitungannya lebih spesial Indonesia sih, karena Indonesia satu negara 4-6 orang, ini dunia 4-6 orang juga satu minggu, dan rata-rata mereka kenal Islam dan ingin masuk Islam, kenal Islam dulu, ingin kenal Islam karena apa yang terjadi di Palestina gitu Bang Ustadz Ayubi. So yeah, I have a question though, Big Brother. So in Indonesia, the way they do the Christianity, the way the Evangelion, the way they attack us, the way they attack Islam or a Muslim, the way they doing it so freaking dirty, like they asking about the ages of Aisha, and yeah, they basically slander the names and the history and bending history left and right to do so, and I think that's a lot of Indonesians apologetic. I think the way the organizations started it's because of that. Like that's because of the slandering. Like us, a Muslim, cannot just stand aside and just be quiet. So that's why I think a lot of us step in and trying to defend it. No, are they doing the same thing? Yeah, 100%, brother. The thing is, these are all called red herrings. So they're going to talk about the age of Aisha radiallahu ta'ala anha. They're going to talk about Surah Tawbah. They're going to talk about left, right, and center. But what we say to them, look, before we go into the details of our religion, we have to start with the basics. So what we talk about is actually the existence or the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Because I say to them, look, in order for you to understand the Quran, you first have to understand who sent the Quran, who is this entity, and what is your thoughts about
who created the world from your perspective. Let's just discuss that first. Because once we discuss that, you know, and I know that the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala is intellectually acceptable. Yeah. And it's within our fitrah. So when we talk to them about these things and we put all of these red herrings to one side, brother, you know, it opens their minds. And alhamdulillah, there's been a lot of people who came to Islam. They say, look, when you talk about these things, it connects with us. And from there on, they're going to look into the ahadith and other stuff. That's later on. But first, let's just look into the foundations of what we believe, inshallah. Yeah, so I think, do you think it's your like the international debate is still going to doing da'wah? But I think in Indonesia, I'm honestly saying, we are here barely can even doing da'wah. I personally do, like, even if I spend like 6 hours or 8 hours online doing these things, I think 80% to 90% what I'm doing is defending from the attack, not doing da'wah. What about you or yours though, the international part of it? For example, every single person has his own perspective, you know, the way that they do da'wah, yeah? So some are looking at it from a different angle, but the angle that I look at it from, because I say, look, the best da'wah can be given by the Quran itself, because it's the word of Allah. Yeah. So I say to these guys, look, before you go into the details of everything, yeah, because you can Google about Islam and say what's wrong with Islam, you might get 1 billion pages. Yeah. So, but that still is someone else's information that you are accepting blindly. You're not using your own intellect. Yeah. Well, rather the Quran tells you, you know, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ, don't they ponder, don't they think? So I'm saying to them, look, come to the Quran, read the Quran, but the Quran gives you a challenge that there is no contradictions, there is no errors within the Quran. So come in, but you have to switch off your radio, you know, your preconceived ideas must be on one side. You have to be sincere and read the Quran. Then, if it's for you, it's fine, you can take it or you can leave it. But I'm going to make a claim. The claim is this: once you read it and once you know about Allah, you cannot not accept it, because it's within you. It's one of your core beliefs within you. Because I'm a therapist, you know, a psychotherapist. So I tell them, look, there's a core belief in your psyche which is dormant. Yeah, it's present there. It's activated once you know what the reality is. But then you can't switch it off. But what you do is you cover on top of it. That's what kufr is. You know, you're covering on top of it, but you know actually this is the truth. That is exactly what that's what we're trying to do. But yeah, but still, I mean, it's frustrating. Like, honestly, what I'm saying is like 80% of my time here is just trying to defend. No, brother, my suggestion is this, brother: do not defend. Say as it is. Yeah, if you say as it is, because end of the day, no matter how many hours I spent on the internet talking to someone, hidayah is not in my hand. Yeah? Exactly. Hidayah comes from Allah. Okay, so once I know this, you know, I keep this as one of my tools, I will feel relaxed. I will say, okay, that's fine, that's your point of view. Okay, this is my point of view. Okay, if you want to accept it, that's fine. If you don't want to accept it, let's just move on. No problem. No, but that's the thing, though. So this Evangelion that they call themselves, they slander our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and they slander him, and they have like 600 and 700 or 800 viewers, and the viewers came to us, came to our life, and asked about the truth, like, is it true? Is it real? Where is the hadith? Where is the sanad on it? They're asking the truth from us. So that's why I'm busy defending, because all the Muslims, like, they don't have as much as knowledge for the hadith, for the Quran. So that's why they came here and they're asking about the subahat, about the attack to their faith. Yeah, but the thing is this, brother, you know, when I'm coming and asking you something, yeah. Sorry. Yes.
Bang Jibril, jangan diskriminatif begitu. Tidak semua yang di bawah itu mengerti apa yang kita bicarakan. Yang bicarakan, habis brother ngomong terjemahkan, habis bang siap. terjemahkan gitu. Siap, maaf. Bang Jibril Siap, maaf, saya mesti diingetin memang. Bentar lagi